Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan sekarang ya. Allah SWT, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ila akhiri fasadubsir wa yubsirun. Allah kemudian menyatakan sekarang mulai, ini yang penting ya. Allah fasadubsir wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maftun fala tuti'il mukadzibin. Setelah Allah menjelaskan tentang setelah Allah menjelaskan tentang karakter Rasulullah SAW ya, dengan semua akhlaknya dan seterusnya, terus Allah SWT menyatakan fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun ila akhirih ya. Ini sekarang Allah menggambarkan karakternya orang Quraisy, terutama para pembesarnya. Karena itu para ulama menyatakan ini dirujukan kepada Abu Jahal, Ahnas bin Syurek, Walid bin Mughirah, ya, dan seterusnya. Para pembesar-pembesar Quraisy yang menuduh Nabi Muhammad gila dan seterusnya. Allah sekarang menunjukkan karakter mereka. Yang ini menjadi sangat penting buat kita untuk agar kita tidak memiliki karakter seperti mereka. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kesalahan mereka itu adalah karena mereka memiliki banyak harta dan anak-anak yang kemudian membuat mereka memiliki karakter buruk. Sampai pada puncaknya nanti menolak Rasulullah SAW, ya, dan kemudian menjadi orang yang kufur, ya, tetap bertahan dalam keadaan kekufurannya dan seterusnya. Bahkan menganggap Nabi Muhammad sebagai orang yang gila dan seterusnya. Kalau kita telusuri kenapa mereka itu, Al-Quran menyatakan jawabannya, angkana zamalin wa banin. Idza tutsla alaihi. Mari nanti kita hubungkan ya. Mari kita hubungkan. Oke, kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-8. Jadi sekarang kita lihat background-nya dulu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu. Jadi Nabi Muhammad berdakwah. Nabi Muhammad sebentar dakwah. Karena sebagai nabi, dakwah atau tabligh lebih tepat. Ya, karena dia menyampaikan risalah ada tabligh kepada orang Quraisy. Ada orang Quraisy. Orang Quraisynya, sekarang ya poin yang kedua, orang Quraisynya menolak dan bahkan menyatakan Nabi Muhammad sebagai majnun. Oke, poinnya. Dan berapa kalimat-kalimat yang buruk yang disebutkan oleh di berbagai ayat yang lain ya. Muhammad dengan tukang syair, Nabi Muhammad ini, dan berbagai kejelekan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya sejak awal. Seperti yang menimpa pada Sumayyah misalnya, pada Bilal bin Rabah misalnya, pada Habab bin Arad misalnya, kepada banyaklah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah Rasulullah, Allah kemudian memberikan karakter Rasulullah yang disebut majnun itu. Rasulullah SAW akan dikasih oleh Allah wa innaka la ajran ghairu mamnun. Yang pertama, Allah menyatakan dapat nikmati rabbik. Allah itu menyatakan ma anta bi nikmati rabbik. Ya, ditegaskan kamu tidak gila karena Allah dapat, dan Nabi Muhammad dapat nikmat rabbik. Yang pertama, kan itu tidak gila. Nomor dua, Nabi Muhammad dapat ajrun ghairu mamnun. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad, kata Allah SWT, la ala khuluqin azim. Ala khuluqin azim. Khuluqin azim.
Oke. Jadi setelah Allah menjelaskan karakter ini, dengan 3 karakter ini tidak mungkin Nabi Muhammad itu menjadi orang majnun. Karena terlalu sempurna Rasulullah SAW. Dia dapat nikmat dari Robnya, dia dapat pahala yang tidak pernah putus-putus, dan dia berada di atas perilaku, akhlak yang sangat agung. Nah, 3 ini yang membuat Nabi Muhammad tidak mungkin sebagai majnun. Nah, 3 ini yang membuat Nabi Muhammad ditugasi untuk dakwah kepada orang Quraisy. Nah, setelah Allah menjelaskan ini, sekarang ganti karakter orang Quraisy yang menolak ini. Orang Quraisy, ya, sebagian orang Quraisy tentu saja, tidak semuanya, yang menolak karakter yang di atas ini. Jadi setelah karakter Rasulullah yang disebutkan, sekarang karakter orang Quraisy yang menolak tadi, pembesar Quraisy. Kenapa mereka kok menyatakan Nabi Muhammad gila dan seterusnya? Ya, Al-Quran menyatakan karakter mereka itu, ya kenapa bisa begitu? Angkana damalin wabani. Kata Allah SWT. Mereka itu karena punya banyak harta dan anak-anak. Oke, nanti karakternya ini. Mukadzibin, ya nomor 1. Nomor 2, halaf. Ya, nomor 3, mahin. Nomor 4, hamaz. Nomor 5, masya. Nomor 6, manna. Nomor 7, mu'tad. Nomor 8, asim. Nomor 9, utul. Nomor 10, zani. Ada 10 karakter. Yang ini harus kita pikirkan dan dipikir, nanti direnung-renung. Jangan sampai kita punya 10 karakter itu. Ya, ini karakter apa? Karakter yang muncul akibat tadi kesombongan dan segala macamnya. Karena kekayaan yang dimiliki itu sombong semuanya, dan sampai ujungnya adalah menolak agamanya Allah Subhanahu wa taala, menolak Rasulullah SAW, menolak Allah Subhanahu wa taala pada puncaknya. Nah, itu penting untuk kita pikirkan, jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok ini. Ya, apa kata Allah SWT? Kita urut dulu ya. Jadi, mereka ini cirinya yang pertama adalah mukadzibun. Nanti dilihat apakah saya sudah masuk kriteria ini. Dan ini urutan. Jadi, yang level paling rendah mukadzibun. Karakter ahli neraka ini nanti ya, mukadzibun. Yang kedua adalah waddu law tudhinu fayudhinun wa la tutikullah halaf. Yang kedua. Yang ketiga mahin, yang keempat hamaz, yang kelima hamaz masya'in binamim, terus hamazin masya'in binamim, manna lil khair, terus mu'tad, terus athim, terus utul, terus zanim. Nah, jadi ada 10. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dilukiskan ada 3, ya, kriteria kebaikan karakternya yang dilukiskan di surat Al-Qalam, kita melihat ada 10 kejelekan ini, 10 karakter. Maka diraba diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita juga sama punya karakter ini. Nah, ini bahaya banget. 10 karakter ini. Nah, 10 karakter ini karena apa? Kok bisa muncul karakter itu? Jawabannya cuma ini, Dok. Angkana zamali wa banin idza tusna alihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi cuma 2 sebenarnya kalau kita pikirkan. Kenapa orang bisa begini? Karena dia merasa, yang pertama, dia punya dzumalin wa banin. Dia punya dzumal, punya harta, wa banin, punya manpower. Kalau sekarang saya sebutkan ini mal dzumalin wa banin. Kalau bahasa sekarang mungkin bukan itu lagi ya. Bahasa sekarang itu punya harta, ya, punya wealth plus manpower. Nah, itu bahasa sekarang. Orang kalau punya harta dan punya manpower, udah merasa punya semuanya. Itu orang Quraisy. Dzumalin wa banin.
Dia merasa punya harta, punya manpower yang kuat, apalagi sudah. Lah itu bahasa Al-Quran, Dzumalin wa banin. Angkana dzamalin wa banin, kata Al-Quran. Angkana dzamalin wa banin. Efeknya dalam urusan spiritual, begitu dia dibacakan tentang Al-Quran, Al-Quran apa dia bilang? Asatirul awwali. Allah. Dan dia lihat, karakternya kemudian, kata Allah SWT, terhadap Al-Quran, dia sudah melihat tidak relevan lagi. Al-Quran dianggap, oke, Al-Quran itu dianggap sama dia sebagai asatirul awwalin. Asatir al-awwalin. Ya, sebagai cerita-cerita orang masa dahulu yang tidak jelas juntrungannya. Itu yang disebut dengan asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Terus dia bilang apa? Menarik Al-Quran menyatakan wala tuti kullah halafim waddu law tudhinu fayudhinun. Jadi di sini ya. Asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Nanti kata Allah akan aku kasih brand di belalainya. Allah menggandakan sebagai belalai unta. Sanasimuhu alal khurtum. Itu konsekuensi paling akhir orang yang seperti ini dengan karakter mukadzibun, nanti dia akan dapat apa kata Allah? Sanasimuhu alal khurtum. Ya, sanasimuhu alal khurtum. Itu yang ini juga paling penting. Jadi kita insya Allah selesai sampai di ayat ini ya. Sampai kita bahas sanasimuhu alal khurtum. Kita lanjutin sekarang. Yang pertama, kata Allah SWT, apa yang membuat mereka tidak menerima dakwah Nabi? Sebenarnya karena ini, Dzumalin wa banin. Ini yang paling bahaya. Karena dia merasa banyak harta, merasa banyak anak. Wah, saya bisa banyak ditolong, sudah. Ya, saya punya harta, yang pertama, saya punya anak. Nah, saya punya banyak yang akan menolong saya. Sudah tidak mungkin, saya ini udah aman-aman saja. Itu orang yang Dzumalin wa banin. Nah, kalau kita lihat musuh-musuh Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Memang begitu. Dia punya banyak harta, Walidun Mughirah, banyak harta, banyak anak. Karena itu mereka aman, sudah tentram. Ya, dari aspek ekonomi dan seterusnya, ini kok malah digoncang oleh Muhammad ya dengan menyatakan berbagai hal itu. Dia marah. Itu dia marah. Lah, Allah tidak menjelaskan itunya, menjelaskan karakter orang yang kalau punya harta dan seterusnya. Itu apa? Penyakit hubud dunia itu apa? Penyakit turunan dari orang yang cinta sama dunia itu apa? Itu maksudnya. Itu ada 10 itu. Ada 10. Mari kita lihat yang pertama. Dan Nabi Muhammad tidak boleh taat pada mereka yang memiliki karakter 10 ini. Kenapa? Karena tugas kamu dakwah. Dakwah orang Quraisy. Orang Quraisy menolak, apa namanya? Yang penting kamu dakwah saja. Perkara nanti nerima atau tidak terima bukan urusanmu. Yang jelas fokusmu berdakwah. Nah nanti Allah memberitahu karakternya orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ini yang 10 ini tadi. Ya, kita lihat yang pertama. Fala, dan tidak boleh taat sama mereka. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah kamu taat kepada al-mukadzibin. Orang yang berdusta, pendusta. Ciri yang pertama, dari orang yang kaya, orang yang banyak harta, biasanya kalau kita tidak hati-hati, banyak dustanya. Apalagi yang dagang. Wah, itu bumbu nih. Ya, mesti ada. Jadi perhatikan, itu hati-hati. Kalau kita ini cinta sama harta, maka kita tidak peduli. Salah satu yang biasanya paling kelihatan adalah kita mudah berbohong. Kita mudah berbohong. Karena asalkan dapat harta tersebut, karena dapat proyek tersebut, karena dapat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tahapan paling awal ya dari penyakit harta ini adalah kita akan mudah berbohong demi memuluskan keinginan kita. Ya, macam-macam. Pada sampai tingkat paling rendah kalau dengan lihat. Semua orang pedagang itu, ya sampai tingkat paling rendah berbohong. Ya, mungkin saya ini, wah bagus ini Pak, baru datang Pak. Dan segala macamnya dan segala macam. Hati-hati, itu pengaruh harta.
Pengaruh harta. Fala tuti'il mukadzibin, kata Rasulullah. Kamu jangan taat sama orang yang bohong, penbohong. Fala tuti'il mukadzibin. Jadi karakter pertama dari orangnya yang penyakit harta itu adalah dusta. Nomor dua, naik lagi sekarang. Kalau pertama sudah mulai dusta, nanti penyakit berikutnya adalah waddu lau tudhinu fayudhinu. Dia mau soften you, mau beramah-ramah tamah sama kamu. Ya, agar kamu nanti juga berbuat ramah. Ini mulai kalau sekarang namanya apa namanya? Gratifikasi. Kalau sekarang namanya ya gimana lah, dilembutin lah. Ya kita sok karena pingin dapat sesuatu. Maunya gitu, yang penting urusan saya lancar. Saya siap kok untuk begini, begini, begini. Kalau zaman dahulu, mereka datang ke Rasulullah, maunya gini, Muhammad, ngapain sih kita ini kok berkelahi terus? Ini sajalah, saya ini akan mengikut agama kamu. Sholat seperti kamu, ya, memenuhi kebutuhan seperti kamu, ya, apa sajalah, mau sholat, mau ngaji, dan seterusnya. Ya, kalau kamu menerima kayak begitu, ya, saya itu begitu. Kamu juga terus mau dengan harapannya, kamu juga mau mengapresiasi agama kita, ya, dan seterusnya. Yang penting tujuan saya tercapai, meskipun saya merusak agama saya sendiri. Itu waddu lau tudhinu fayudhinu. Ya, dia maunya kita soft, ya, agar apa? Agar dia juga bisa soft. Dia bisa lembut, menguntungkan buat dia. Waddu lau tudhinu fayudhinu. Orang nanti kalau sudah kedunyan, ya, itu penyakitnya. Udahlah, enggak apa-apa lah, uang pelicin, udahlah, dan seterusnya. Atau mungkin kita mulai menggunakan kekuasaan kita dan seterusnya, ya, agar apa? Waddu lau tudhinu fayudhinu, agar lemes. Waddu adhihan, tudhin itu fayudhinu dari kata dihnun, ya, dari kata dihen atau idhan, artinya apa? Minyak. Ya, sesuatu yang keras itu diminyai dia makin lembut. Maunya gitu. Kita dipaksa lembut dengan cara macam-macam nanti. Dikasih duit, ya, kalau para kiai dibangunkan apa, susah sudah, nggak mau ngomong ini halal apa haram, haram, itu jadinya. Itu tujuannya orang munafik. Pertama bohong, yang kedua kalau naik nanti dia mau datang ke kita negosiasi. Ya, maunya dilembut-lembutin udah. Sama-sama enak lah, sama-sama untung lah. Betul lah, tudhinu fayudhinu. Monggo dipikirkan itu ya, apakah ada di dalam dada. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai penyakit, 10 penyakit ini ada pada diri kita. Yang ketiga sekarang, saya agak cepat. Wala tuti'ul halaf. Dan jangan kamu taati orang yang banyak bersumpah. Ciri dari pembohong adalah banyak sumpahnya. Si sedikit ngomong wallahi, wallahi, tidak pernah percaya orang. Karena orang yang normal itu, kalau dalam rapat yang normal katakanlah, ya dia tidak akan apa namanya ya, biasa saja, biasa saja. Ya, tidak akan menggunakan kata-kata yang ya tidak butuh itu. Wala tuti kulla halaf. Halaf adalah orang yang banyak bersumpah. Naik sekarang. Tadi pembohong. Terus dia mulai sekarang agak lembut agar kamu bisa lembut. Dan itu menguntungkan dia. Yang kedua, kalau sudah yang ketiga sekarang naik. Cirinya adalah banyak sumpah. Wah, kalau orang sampai banyak sumpah dalam urusan duniawi, udah parah itu. Wallahi, wallahi, ini baik ini. Waduh, meyakinkan kalau ngomong. Ya, ngikutin orang kayak begitu. Kata Allah SWT, wala tutikullah halal. Mahin, yang menghinakan, sukanya menghina, melihat orang lain itu derajatnya lesser than us. Ya, lebih rendah dan seterusnya. Itu penyakit berikutnya. Penyakit seterusnya adalah hamas. Makin naik lagi harta nih, penyakitnya. Hamas, ini makin jelek lagi ya. Hamas itu seperti humazatil lumazah. Ya, bedanya kalau sebenarnya lebih parah humazah daripada hamas. Hamas itu kayak orang yang menghina, mencaci maki di depan orang tersebut, ya, hamazin, ya, atau
Ketika orang tersebut tidak ada, boleh dua-duanya maknanya, tapi yang umum hamaz adalah mencaci maki orang di depan orangnya. Hammazin. Nanti orang itu kalau sudah kena penyakit dunia, begitu, suka bohong, suka menggampangkan urusan, yang penting udahlah diperhalus sajalah. Tuh, nomor 2. Nomor 3, banyak sumpah. Ya, nomor 4, saling menghina orang. Nomor 4, ngomongannya udah hammazin. Hammaz. Ya, hammaz ngomongnya. Itu yang jelek ya, suka menjelekkan orang, ya, suka menghardik orang, ngomong di depan orang itu jelek banget. Biasanya siapa ini? Ini level orang-orang kaya yang sudah masuk dunia ke dalam hatinya. Jadi melihat orang yang nggak punya harta itu rendah sekali. Seenaknya manggilnya. Ya, seenaknya menyalahkannya. Ibarat kita ini seperti kepala keluarga, punya pembantu, pembantunya ada dong, oh goblok yuk, gini, kamu ini memang namanya hammaz. Hammaz. Ya, orang yang sering menghina orang, ya, mencaci maki orang. Ya, itu namanya hammazin di depan orangnya, dan orang ini tidak bisa menolak, tidak bisa mereply bareng. Kenapa? Karena dia posisinya berada di bawahnya. Ya, misalnya sebagai anggotanya, misalnya sebagai apalah anak buahnya, dan dia sakit. Karena itu Al-Quran menyatakan orang yang kayak begini ini nanti ditolong oleh Allah. Ngapain dia? Nanti orang yang sukanya dulu mencaci maki di depan orang atau di belakang orang tersebut, baik dengan raut muka atau dengan omongan, apa dia? Nanti diletakkan di pilar-pilar yang tinggi. Ya, dan api menjalar dari bawah sampai mengenai jantungnya. Kenapa? Karena dulu dia mengenai hatinya. Karena dulu dia nyakiti kata-katanya, gesternya, sampai ke ulu hatinya orang. Hamazin. Itu disebut dengan tattali'u anal af'idah innaha alaihim muqsada fi amadin umaddadah. Kata Al-Quran, Hamazin, surat Al-Lumazah. Masya Allah. Naik lagi sekarang. Dari pendusta. Terus maunya pokoknya, ya lah diperhalus lah. Tidak bisa. Naik lagi karakternya, suka sumpah. Naik lagi, suka menghina orang. Naik lagi, di depan orang banyak atau di depan siapapun, dia bisa menghina orang. Hamazin. Selanjutnya masya'im binamim. Kalau dia sudah jalan-jalan, keluar-keluar, ya tujuannya ngapain? Nyebarin kejelekan orang lain. Nah kalau pembisnis, yaitu nyebarin lawan bisnisnya. Wah yang itu ya itu nggak bener itu. Dia pakai jin itu. Pakai tuyul dia itu. Gini. Apalagi kalau proyek-proyek kan. Kalau ketemu yang ini, wah dia jelekin temannya yang satunya. Masya'in binamim. Masya'im binamim. Dia berjalan sambil namimah. Ya, sambil membicarakan keburukan orang lain dan segala macam. Hamazin, masya'im, binami. Selanjutnya apa? Makin buruk lagi. Mena'il khair. Orang ini mencegah perbuatan baik. Karena itu terusannya tadi. Mari halaf, mahin, hamaz, menamim, sekarang mana. Dia menolak kebenaran, dia menolak kebaikan, melarang. Boleh. Mena'il khair. Sudah mulai nanti kalau kita sudah parah ya cintanya sama dunia, sudah kayak begitu udah mena'il khair. Ya, deh, enggak perlu intinya ngapain ngabisin duit aja ini. Udah enggak boleh. Mena'il khair. Ngaji opo itu. Mena'il khair. Terus itu naik lagi mu'tad. Ya, mu'tad sudah keterlaluan. Sudah banyak melanggar aturan agama, sudah banyak melanggar aturan pemerintah. Mana ya lil khairin mu'tadin, kata Al-Quran Karim. Mu'tadin asim. Mu'tadin. Sudah keterlaluan, transgresor kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Transgresor. Dia sudah bergerak melampaui batas. Itu namanya mu'tad. Ya, mu'tad. Mu'tadin asim. Asim dari kata asim, banyak sudah dosanya. Dari kata ismun. Ismun artinya dosa. Asim adalah orang yang banyak sekali perbuatan dosanya. Sudah makin sekarang ya. Dari mukadzibun tadi makin lagi. Makin parah karakternya. Utullin. Sekarang tambah lagi. Utullin tambah buruk lagi. Utullin itu menjadi kuat, menjadi kaku. Jadi
apa? Kalau kita melihat seseorang yang kita tidak ingin berkumpul dengan orang itu, maunya kita menjauh, ya, maunya kita menjauh, sehingga apa namanya? Orang ini susah, tidak punya teman awalnya sebenarnya. Jadi utulin itu gambaran dari apa? Orang yang orang lain itu maunya lari dari dia, nggak bisa cocok dari dia. Ya, karena sudah terlalu banyak kesalahannya itu dari Mu'tad, Asim, sekarang utulin, utulin. Ya, masya Allah. Ini biasanya kata atala itu ya kalau kita baca ya di sini atala itu digunakan untuk misalnya kepala penjara ya, mengambil kepala dari apa orang yang ada di dalam penjara atau di manalah terus dibawa dimasukkan ke dalam tempat penjaranya itu namanya utulin namanya atala atala itu jadi ya apa ya tidak orang yang tidak disukai tidak disenangi kira-kira begitulah utulin ini orang yang tidak disenangi nggak ya udah disenangi lah utulin ba'da dzalika zanim. Nah, kalau sudah keterlaluannya banyak berbuat dosa. Ya, habis itu kata Allah apa? Utullin ba'da dzalika zanim. Nah, zanim ini menarik lagi. Zanim itu ada banyak. Ada yang menyatakan dari kata muzannam. Muzannam itu kalau misalnya apa ya? Sesuatu yang terambil misalnya dari telinga. Misalnya ada telinganya unta, ya. Terus kemudian dikasih apalah terus di apa gini kalau ada unta yang nggak bisa membuai si betinanya ya mandul unta laki-lakinya itu namanya zani terus atau untanya itu pokok simbolnya dua zanim itu unta yang weak lemah sama lemah sama kayak tidak berguna ya, itu gambaran dari zani. Gambaran yang lain zanim itu seperti ini apa namanya kulit yang ada di leher sapi yang panjang leher itu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya malah nyusahin kalau disembelih. Jadi zanim itu sudah tidak ada harganya zanim sana pembuangan sana sudah. Nah jadi menarik ya kalau kita renungkan sekarang mulai dari mukadzibin sampai ke zanim itu satu progres perkembangan jiwa manusia ketika dia sudah kena penyakit, kalau dalam bahasa agama, namanya hubbud dunia. Ya, namanya kata agama hubbud dunia. Nah, ini harus kita renungkan sendiri-sendiri untuk dicek pada diri kita sendiri-sendiri. Jangan sampai kita memiliki penyakit ini, hubbud dunia ini. Hubbud dunia. Karena seperti di dalam ya bukan hadis katanya dia hanya sekedar kalimat hubud dunia rasukul li khoti'ah ya cinta sama dunia itu adalah pangkal dari segala kejelekan dan sekarang diperlihatkan hubud dunianya itu akan melahirkan 10 penyakit tadi yang kita harus hati-hati pembohong, halaf, mahin, hammas, masyaim, binamim dan seterusnya itu sampai terakhir zanim, sudah tidak ada harganya lagi. Tidak ada harganya. Di mata Allah, dia sudah tidak berharga. Ya, itu namanya utulen ba'da dzalika zanim. Ba'da dzalika zanim. Dan itu penyakit dari orang yang cinta kepada dunia. Nah, monggo nanti diperhatikan bukan untuk ngoreksi siapa-siapa, ngoreksi diri kita masing-masing. Saya sering berdusta apa enggak ya? Saya kalau ngomong sering menggunakan penekanan-penekanan enggak, yang seperti sumpah dan seterusnya. Seperti tidak rileks kalau bicara karena, wah, saya sering menghinakan orang enggak karena misalnya kurang kaya, karena dia enggak memiliki sesuatu. Saya mudah enggak mencaci maki orang yang berada di bawah saya. Terusnya, saya sering enggak, seneng enggak kalau membuka aib saudara saya sendiri. Apalagi yang berurusan dengan saya, sehingga dia makin kalah lagi, makin jelek lagi. Saya termasuk orang yang mencegah perbuatan baik, enggak? Misalnya, saya keterlaluan enggak
dalam bermaksiat. Ya, sudah bukan yang biasa lagi, pelanggar aturan-aturan Allah SWT. Ya, mu'tad. Ya, apakah saya ini terlalu sudah banyak dosanya sehingga saya ini tidak pernah lagi bertaubat lagi, sudah. Itu sudah asim. Ya, sampai utul terakhir adalah dan ini pergerakan hatinya orang yang cinta terhadap apa? Cinta terhadap dunia. Nah, kalau dia sudah cinta terhadap dunia, maka Al-Quran tidak akan pernah ada di dalam hati. Karena itu tidak mungkin, tidak ketemu sudah. Karena itu lihat Al-Quran. Apa ngomongnya dia sama Al-Quran? Asatirul awwalin. Ida, lihat. Kenapa dia bisa begitu semuanya? Angkana damalin wabanin. Karena mereka memiliki harta dan banin dan anak-anak. Jadi dia punya dua tadi itu. Punya wealth, punya harta, dan banin. Punya manpower. Itu yang membuat orang merasa udah punya semuanya. Bahkan dia merasa tidak butuh Tuhan. Apa berikutnya? Idza tutsla alaihi ayatuna. Apabila dibacakan ya kepada mereka ayat-ayat kami, apa yang terjadi? Mereka berkata, asatirul awwalin. Ini hanyalah asatir. Asatir itu nanti masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi story. Ya, ini adalah cerita-cerita. Jadi kalau cerita itu tidak benar atau cerita itu hanyalah isapan jempol, bahasa Arabnya adalah usturah. Jamaknya asatir. Asatir. Tapi masuk ke dalam bahasa kita namanya story. Ya, bukan kisah. Kalau kisah benar kalau dalam Al-Quran. Story kadang ada tidak benarnya, namanya asatir. Apa bilangnya orang Quraisy? Ini adalah asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Ya, udah tidak ada pedulinya dia dengan Al-Quran Karim. Karena bagi dia hanyalah dongengan orang-orang masa lalu. Orang-orang kuno saja. Masya Allah. Jadi menarik kalau kita bayangkan, kita pikirkan karakternya itu berubah dari sampai awalnya itu cinta sama dunia itu membuat orang juga kehilangan rasa kemanusiaan, hilang semuanya, dusta, kemudian banyak sumpah, menghinakan orang, mencaci maki orang, membuka aib kejelekan orang, mulai menolak kebaikan, ya, keterlaluan dalam melanggar aturan Allah, penuh dengan perbuatan dosa, kepribadiannya kasar, tulin kasar sekali sudah, ditaf, orangnya keras, kasar, orang maunya lari dari dia, orang nggak mau berteman dengan orang kayak begitu, namanya utulin, dan setelah itu udah nggak ada gunanya orang itu. Masya Allah ya, Masya Allah itu pengaruh dari harta lagi. Sekarang kita pikirkan Abu Jahal, Ahnas bin Syurek, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Sanzimuhu alal khurtum. Kami akan memberikan cap. Dikasih cap oleh Allah nanti itu. Ya, Masya Allah. Ini kalimat untuk menunjukkan azab yang akan diberikan Allah kepada mereka. Saya kasih brand nanti mereka itu. Dengan apa? Di mana brandnya? Sanasimhu alal khurtum, di belalainya. Apa maksudnya gini? Orang itu kalau paling menonjol di satu RT, di RW, itu simbolnya adalah hidungnya paling kelihatan sendiri. Seperti kita lah. Waduh, hidungnya paling kelihatan sendiri. Itu. Jadi simbol orang paling berpengaruh. Ya, Allah itu tidak menggunakan hidung manusia bahkan. Saking nemen nih orang ini. Saking dia ingin yang paling tertinggi di masyarakat. Ya, sampai digunakan apa? Lalainya gajah. Hidungnya gajah. Abu Jahal, Ahnas bin Syurek, dan seterusnya tadi. Masya Allah ya. Sanasimuhu alal khurtum. Kami akan kasih tanda nanti alal khurtum, di atas belalainya itu. Karena dia merasa segala-galanya dan seterusnya. Ya, kamu jadi ahli neraka. Kalau diteruskan begitu oleh menurut Al-Quran Al-Karim. Nah, sekarang kita cocokkan. Jadi karakternya apa tadi? Dari mukadzibun sampai kemudian zanim, sampai zanim. Sekarang lihat apa yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Nabi, menghinakan Nabi dengan kalimat majnun, kamu gila Muhammad. Ya,
terus berbuat jelek kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak hanya urusan menyebut dengan majnun, ya, majnun, tapi banyak hal lagi. Tapi kalau kita lihat cocoknya, kenapa dia menyebutkan yang cocok banget? Satu, karena mereka mukadzibun. Karena mereka lihat Hamas, seenaknya sendiri udah. Ya, dia buka aib, dia mencaci maki dan seterusnya. Itu nunjukin apa? Nunjukin mereka sudah termasuk orang-orang yang hubbud dunya. Hubbud dunya. Itu yang paling buruk. Itu yang buruk yang harus kita hati-hati dari surat Al-Qalam. Allah mulai berbicara tentang apa yang membuat kita ini mulia, yaitu ilmu. Apa yang membuat kita mulia? Yaitu Al-Quran. Apa yang ditulis oleh malaikat berupa Al-Quran. Apa yang ditulis oleh malaikat, amal perbuatanmu. Apa yang ditulis oleh ilmuwan. Apa yang ditulis oleh siapapun saja yang akan melahirkan pengetahuan dan ilmu. Allah bersumpah dengan itu, nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau orang mau menggunakan otaknya, mau menggunakan itu, mulia dia. Dan dia lebih mulia daripada apapun saja, dari harta, dari segala macam. Karena manusia makhluk yang lebih tinggi. Tapi ada orang yang diuji oleh Allah dengan harta. Banyak hartanya, lupa. Justru hartanya yang lebih tinggi dari dia. Dan dia menjadi budaknya harta. Masya Allah. Jadi budaknya harta. Karena itu digambarkan oleh Al-Quran dengan penyakit tadi itu yang sangat penting. Ya. Wala tuti'il mukadzibin. Ya. Hallafin ila akhirih. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamin ila akhirih. Ya, yang itu harus jadi pedoman kita. Jangan sampai kemudian kita ini mendapati diri kita memiliki ciri-ciri dari orang yang mendapatkan penyakit hubud dunia. Ya. Mukadzibun ada yang kurang sedikit tadi. Waddu lau tudhinu fayudhinu. Waddu lau tudhinu fayudhinu. Tudhinu. Dia senangnya di soften, tudhinu. Ini tudhin. Oke, tudhin. Oke, jadi saya gambarkan jadi ada 11 lah untuk memudahkan karakter dari para pecinta dunia. Sampai di sini dulu karena sebentar lagi kita masuk ke sudah cerita yang lain, yaitu cerita tentang pemilik kebun yang kalau itu terlalu panjang betul nanti di pertemuan mendatang kita makin kuatkan apa makna dari orang-orang yang memiliki penyakit hubud dunia dari 11 tadi. Sekali lagi bahwa surah Al-Qalam sampai ayat ke-16 ini menggambarkan secara kontras dua karakter, ya. Satu karakter orang yang paling dekat kepada Allah SWT yaitu Rasulullah SAW, dan karakter orang-orang yang sangat jelek yang digambarkan Al-Quran sebagai pecinta dunia, yang bahkan menyebut Rasulullah dengan sebutan yang jelek-jelek, ya, majnun dan seterusnya. Ada 3 karakter Rasulullah digambarkan dengan memiliki karakter yang paling agung, yang digambarkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sementara orang-orang yang digambarkan sebagai pecinta dunia ini, sehingga mereka tidak lagi cinta sama akhirat, tidak lagi cinta sama Allah, tidak bisa beriman pada Allah dan Rasulnya, karena mereka memiliki karakter-karakter yang buruk. 11 setidaknya yang bisa kita sarikan dari surah Al-Qalam sampai ayat yang ke-16 ini. Suka berbohong yang pertama, dan gampang maunya cari mudahnya sajalah, ya, suka untuk mensoften, ya, melembutkan, asalkan pokoknya aturan bisa dirubah, yang penting urusan dia bisa selesai. Yang kedua, kalau ngomong banyak bersumpah untuk tanda bahwa dia banyak bohongnya. Ya, halafin, suka menghina orang, mencaci maki orang baik di depan atau di luar, atau dia nyaci maki tidak hanya dengan ucapan-ucapan, bisa dengan raut muka dan seterusnya. Itu namanya halafin masya. Kemudian itu apa? Kalau dia keluar berjalan, dia suka menceritakan temannya kejelekan dari rekan bisnisnya misalnya, atau temannya, namimah, masya'im binamim. Ya, terus apa dia? Makin parah dia. Akhirnya dia melampaui batas. Aturan-aturan dia labrak semuanya. Asalkan bisnisnya lancar, proyeknya lancar, namanya mu'adad. Kalau sudah demikian, makin banyak dosanya dia, atim. Dan kemudian lihat, hatinya menjadi keras.
Dia sudah tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Dia tidak punya rasa cinta sama Allah. Dia tidak punya belas kasihan kepada siapapun saja. Al-Quran menggambarkan dengan utulid. Orang menjauh dari dia. Karena bengisnya dia. Yang ada di hatinya hanyalah uang, uang, uang. Dan karena itu, setelah utulid, apa kata Allah? Ya zani. Tidak ada harganya sudah orang kayak begini. Lihat betapa besar pengaruhnya harta dalam ruhani kita. Karena itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Seperti orang-orang soleh menyatakan, ya Allah, Allahumma ja'alid ya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia itu di hati kami, ya Allah. Kenapa? Karena nanti dia akan merubah kita. Ya, kita berharap semoga Allah menjadikan kita orang-orang kaya. Tapi yang meletakkan kekayaan itu hanya di tangan. Karena yang di hati adalah Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina وذهب همومنا وهمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.